tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan sebagai suatu tindak kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat karena tindak pidana perkosaan tidak hanya terdiri di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaannya dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Korban pemerkosaan akan mengalami penderitaan fisik dan psikis perkosaan seperti sakit secara fisik, luka-luka, cacat, rasa bersalah, takut, cemas, malu, dan tidak berdaya. Penderitaan fisik merupakan kejahatan tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurangnya percaya diri, trauma, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar, keringat dingin yang berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa pemerkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami post traumatic atau stress disorder atau PTSD, yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan, dan stres akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari. Kemungkinan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD. Ditengahari sebagai besar korban pemerkosaan lebih cenderung memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib dan penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejahatan yang menimpanya pada aparat kepolisian. Angka-angka statistik jumlah pemerkosaan yang tercatat di kepolisian beserta kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus pemerkosaan lain yang teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka, kalaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Korban juga merasa malu dan tidak ingin aib menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena diancam oleh pelaku. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termaksud dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu negara, yaitu sebagai alat perubahan dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini tindak pidana pemerkosaan di Indonesia merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat kuantitas
Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberikan obat bius, terangsang, dibohongi atau diperdaya sebagainya. Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian, baik pada tahap penyidik, penuntut, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batas di atas, juga kesulitan membuktikan misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, dan sekian kasus pemerkosaan yang terjadi ternyata ada juga korban dianggap sebagai pemicu peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan pemerkosaan tersebut, yaitu perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban seperti gaya berpakaian terlalu terbuka sehingga tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau nafsu pelaku, akhirnya terjadi pemerkosaan. Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban pemerkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh memperhatikan hak-hak korban itu sendiri. Pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologi peristiwa yang melecehkannya, atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksaan atau penyidik, juga masih dikupas oleh pers secara detail. Penderitaan korban pemerkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban, sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana. Menurut KUHP, seolah-olah tidak memanusiakan korban, hanya merupakan saksi yang penting untuk digunakan dalam pemberian keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang disebut LPSK untuk melindungi para korban. Pasal 1(3) berbunyi, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tugas SSPK adalah memastikan perlindungan terhadap saksi korban dalam proses peradilan pidana. Fungsi LPSK untuk membantu aparat penegak hukum dan mengungkapkan kejahatan sehingga pelaku dapat dijatuhkan hukuman kejahatan dengan cara pemberian perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan korban. Berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di negara Timur Leste yang diakui sebagai negara hukum, menjunjung tinggi kehormatan atas martabat manusia tentang memilih aturan hukum positif yang membatasi segala perbuatan kejahatan serta memberikan jaminan kepada korban kekerasan. Aturan ini dituangkan dalam Konstitusi RDTL pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan, keamanan, dan integritas, serta ayat 4 berbunyi,
Tidak seorang pun dapat disiksa, diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau secara merendahkan martabat manusia. Pasal 34 menyatakan setiap orang menjamin hak yang tidak dapat dipungkiri atas persidangan dan pembelaan dalam proses pidana.